Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal fasiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrat dan iradatnya alhamdulillah kita semua dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni menunaikan salat Jumat sebagai investasi dan manifestasi menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yakni imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rela meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapatkan derajat takwa dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya pada kesempatan siang yang hari ini menyampaikan khutbah dengan tema jangan menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara anggota tubuh yang sangat krusial yakni adalah lisan. Lisan merupakan bagian dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat namun sekaligus menimbulkan madarat bila tidak benar dalam penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung mampu dan tidaknya menjaga lisan. Melalui kata-kata seseorang bisa nolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga kerugian bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam memberikan dua pilihan terkait fungsi lisan. Apakah untuk berkata dengan baik atau lebih baik diam? Hal ini sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata dengan baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas didahului dengan keimanan sebelum peringatan tentang bagaimana sebaiknya lisan itu digunakan. Karena keimanan adalah hal yang mendasar bagi umat Islam. Pertanyaannya, kenapa ucapan selalu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus keimanan kepada hari akhir? Jawabannya, karena segala ucapan yang dikeluarkan manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita.
Bagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi qaribun atid." Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak ucapan yang kotor yang muncul dari lisan seperti ghibah atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembangnya obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk rasa kebencian, rusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah juga. Fitnah yakni sengaja menebar berita tidak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apalagi di zaman modern sekarang ini, ucapan atau perkataan tidak hanya melalui mulut semata, tetapi bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang terkenal namanya TikTok. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berita bohong ataupun hoax melalui media sosial belakangan ini cukup merasakan masyarakat. Sebab hoax bisa menyerang seluruh aspek sendi kehidupan, mulai isu agama, isu ekonomi, isu kesehatan, bahkan politik, termasuk menjelang pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan nasional atau pilpres dan lain sebagainya. Dampak negatif dari berita bohong adalah merusak karakter manusia yang berpotensi mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan dan dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslim sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikirlah terlebih dahulu atau bertabayunlah, minta penjelasan sebelum berita itu disebarluaskan. Penjajahan gaya baru yang akan memecah belah umat dan bangsa salah satunya adalah beredarnya berita bohong ataupun hoax melalui media sosial. Sehingga media sosial menyebarkan itu kategorinya adalah ghazwatul fikr, yakni perang opini akan mengancam keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang memproduksi berita bohong adalah orang-orang yang fasik, yakni tujuannya merusak agama, mengadu domba rakyat dan memprovokasi umat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk meneliti dan mengkonfirmasi berita yang datang kepadanya, khususnya berita itu datang dari orang-orang fasik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berita bohong dengan berbagai macam modelnya, diantaranya ikut menyebarkan isu padahal isu tersebut tidak benar, maka perbuatan tersebut kategorinya adalah dosa besar ataupun fujur. Bagaimana hadis Nabi yang mengatakan, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada perbuatan fujur. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur ataupun dosa besar mengantarkan orang tersebut kepada neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Penyebaran berita bohong tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu itu terlarang dalam syariat. Menyebarkan berita bohong termasuk qila wa qola,
katanya, artinya beritanya tidak, sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hadis Nabi Muhammad menyampaikan, wa yuqri'u lakum qila wa qala. Dan Rasulullah membenci dari kalian katanya dan katanya. Artinya sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka jagalah lisan kita, jagalah tangan yang senantiasa menekan tulisan di HP untuk membuat berita-berita bohong dan mengesernya. Ingat, jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Mari kita bijak dalam bertutur kata, mari kita berbijak dalam berinformasi. Saring terlebih dulu sebelum di-sharing. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik, orang muslim yang sejati adalah orang yang mampu menjaga dari orang muslim yang lainnya, baik dari lisannya maupun dari tangan-tangannya. Ma'asyiral muslim sidang Jumat yang berbahagia, dan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari segala bentuk isu-isu yang negatif yang membuat disintegrasi bangsa. Berilah kesadaran bagi semua pihak dalam hal menghentikan berita-berita bohong yang akan memecah belah umat. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, jauh dari disintegrasi, jauh dari provokasi. Dan semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan serta mensejahterakan rakyatnya sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.